Kita sudah sedikit lagi akan masuk pada bulan Desember dan di mana-mana di TikTok, di media sosial kita sudah melihat denting lagu Malam Kudus, perayaan-perayaan Natal sudah mulai kita dengar. Kita sudah melihat beberapa toko yang sudah menjual pernak-pernik perayaan Natal. Sebentar lagi kita memasuki masa Natal yang luar biasa, tentunya kebahagiaan yang luar biasa karena Kristus mau datang bagi saya dan saudara yang berdosa dalam kelemahannya sebagai bayi, tetapi dia berkuasa membebaskan saya dan saudara dari perbudakan dosa. Dan kita masih berada di bulan Oktober pada minggu yang ketiga, dan di bulan ini kita masih bersama-sama akan merenungkan bagian firman Tuhan tentang menjadi saksi dalam perbuatan. Itu tema besar kita bulan Oktober ini. Di minggu yang pertama kita belajar tentang bagaimana kita memenangkan keluarga kita. Sebagai orang yang sudah dipanggil Kristus, kita harus menjadi orang yang bersaksi. Sebab kasih Kristus luar biasa dalam hidup saya dan saudara. Kalau tanpa kasih Kristus, kita tidak ada artinya dalam hidup ini. Dan kita yang sudah dipanggil Kristus menjadi anaknya, menjadi milik kepunyaannya, kita harus menjadi orang yang bersaksi. Bersaksi dimulai dari keluarga kita, di rumah tangga kita, kepada orang terdekat kita. Lalu kemudian kita menjadi garam dan terang dunia. Itu bagian kedua pada minggu kedua. Kita diharapkan menjadi garam sebagai orang Kristen. Tidak mungkin kita bisa menjadi terang di tempat yang terang. Tidak bisa kita menjadi garam di tempat yang sudah banyak garam. Kita harus menjadi terang di tempat kegelapan. Dan kita menjadi garam di tempat di mana sesuatu itu tawar. Nah, hari ini kita akan belajar bagian yang selanjutnya dari tema besar kita bulan ini, yaitu menabur bagi misi. Itu subtemanya, tapi saya coba mengambil dari sisi berkatnya. Berkat menabur saya beri tema pada malam hari ini. Mari mendasari perenungan kita. Kita buka Alkitab kita sama-sama. Kita membacanya di dalam Filipi pasal 4 ayat yang ke-14 sampai dengan ayat yang ke-17. Filipi pasal 4 ayat 14 sampai dengan ayat yang ke-17. Lembaga Alkitab Indonesia memberi perikop pada Filipi pasal 4 ayat pada bagian ini, yaitu terima kasih atas pemberian jemaat. Kita baca ayat 14, saya ayat yang ke-14. Bapak Ibu rekan-rekan sekalian baca ayat 15, kita bergantian sampai di ayat yang ke-17 kita akan baca bersama-sama. Filipi pasal 4 ayat 14, demikian firman Tuhan berkata. Namun baik juga perbuatanmu, bahwa kamu telah mengambil bagian dalam kesusahanku. Karena di Tesalonika pun kamu telah 1-2 kali mengirimkan bantuan kepadaku. Bersama-sama ayat 17, 2, 3. Tetapi yang kuutamakan bukanlah pemberian itu, melainkan buahnya yang makin besar keuntunganmu. Demikian jauh pembacaan firman Tuhan. Berbahagia kita yang membaca, menyimpan dalam hati lalu mempraktekkan dalam hidup kita sehari-hari. Menabur bagi misi, berkat menabur, itu tema kita malam hari ini. Saudara-saudaraku yang kekasih, saya ingin menyampaikan sebuah kisah, sebuah cerita, saudara. Satu kali ada seorang petani, saudara. Petani ini adalah petani yang terkenal oleh karena gandum yang dihasilkan dari ladangnya adalah gandum yang berkualitas baik dan terbaik di seluruh daerah. Dan oleh karena gandumnya adalah gandum yang terbaik, maka dalam satu kontestan hasil pertanian, gandumnya dianggap gandum yang terbaik dan kemudian diberikan penghargaan karena gandum itu berkualitas bagus dari segi fisik maupun segi rasanya. Saudara-saudara, lalu karena dia mendapat penghargaan, maka wartawan datang bertanya kepada Pak petani ini.
Apa rahasia sehingga Bapak dapat menghasilkan gandum yang terbaik dan berkualitas setiap tahunnya? Lalu petani itu berkata kepada wartawan, rahasianya saya selalu membagi-bagikan benih gandum terbaik saya kepada tetangga. Saudara, lalu wartawan itu terkejut dan berkata, bukankah itu berarti mereka akan bersaing denganmu? Kalau kau kasih benih-benih yang terbaikmu kepada tetanggamu, itu kan nanti akan jadi sainganmu. Lalu petani itu kemudian dengan tersenyum dia menjawab, angin akan membawa serbuk sari dari ladang ke ladang. Jika tetangga saya menanam gandum yang buruk, benih gandum yang buruk, serbuk itu juga akan merusak kualitas ladang saya. Jadi dengan saya menolong mereka memberikan benih gandum yang terbaik, saya juga sebenarnya menjaga hasil ladang saya. Saudara, berkat menabur saudara. Kita menabur, kita diberkati. Saudara, jadi rupanya saudaraku yang kekasih, slide keduanya, slide berikutnya. Dengan memberi tidak membuat kita kehilangan. Tetapi juga itu akan menjaga kita, memperkaya hidup kita sendiri. Sekali lagi, jadi waktu kita menabur dengan memberi itu tidak membuat kita kehilangan. Tetapi itu akan menjaga kita dan memperkaya hidup kita sendiri. Saudaraku yang kekasih, demikian juga pemberian secara rohani yang dimaksudkan dalam pembacaan kita. Termasuk kita menabur bagi pekerjaan Tuhan, menabur bagi ladang misi, menabur bagi misi Allah yang besar, keselamatan jiwa-jiwa. Saudaraku yang kekasih, apa yang kita sudah baca dalam pembacaan kita di Filipi pasal 4 ayat 14 sampai dengan ayat yang ke-17 ini, saudara. Rasul Paulus di tengah kesadaran dia, jemaat Filipi itu sudah memberikan bantuan untuk pelayanan yang dia jalankan. Dia melakukan penginjilan, pelayanan penginjilan, dan dia mendapat bantuan dari jemaat Filipi. Lalu Rasul Paulus berkata di bagian terakhir dalam ayat 17 yang kita baca, tetapi yang kuutamakan bukanlah pemberian itu, melainkan buahnya yang makin memperbesar keuntunganmu. Saudaraku yang kekasih, yang diutamakan Paulus bukan pemberian itu, tetapi buahnya yang akan makin memperbesar keuntunganmu. Saudara, berarti ada berkat ketika kita menabur, saudara. Selain berkat itu sampai kepada orang yang kita beri, tetapi juga berkat itu akan kita terima kalau kita memberi, saudara. Pemberi, penerima, dan pemberi itu pasti dua-duanya diberkati. Saudara, apa inti berita dari pembacaan kita dari Filipi pasal 4 ayat 14 dan 17 ini sampai 17. Inti beritanya adalah bahwa Tuhan menghendaki kita orang percaya. Bapak ibu sekalian, adik-adik sekalian, rekan-rekan sekalian, kita semua yang ada di tempat ini, Tuhan menghendaki kita semua sebagai orang yang percaya untuk memberi bagi pekerjaan Tuhan. Menabur bagi misi Allah, mendukung pelayanan misi. Sebab menabur bagi misi pekerjaan Tuhan bukan hanya menjadi berkat bagi yang menerima, tetapi juga yang memberi atau yang menabur. Ada amin? Sedikit amin yang ditakut-takut mau bicara tentang menabur. Ada amin? Ada amin? Amin. Karena bukan hanya yang menerima dapat berkat, kita yang memberi juga akan mendapat berkat. Saudara, bagi saya dan saudara yang menabur, mendukung pekerjaan Tuhan, mendukung pelayanan misi, kita juga akan mendapatkan berkat. Sebagai apa, saudara? Sebagai wujud persekutuan kita dengan Injil Kristus. Kita yang sudah dipersekutukan dengan Injil Kristus, kita yang sudah ditebus, kita dipersekutukan dengan Kristus. Maka saya dan saudara, waktu saya dan saudara menabur, memberi dukungan bagi misi Allah yang luar biasa. Supaya jiwa-jiwa yang terhilang itu dapat direbut dan diambil, dibawa kepada Kristus. Saya dan saudara kita semua akan mendapatkan berkat. Nah, pertanyaannya saudara,
berdasarkan pembacaan kita pada Filipi pasal 4 ayat 14 sampai dengan ayat 17 ini. Berkat seperti apa yang terjadi ketika kita menabur bagi misi Allah, bagi pekerjaan Tuhan, bagi pelayanan misi. Berkat seperti apa yang terjadi? Ada 3 hal yang ingin saya bagikan berdasarkan pembacaan kita dari ayat 14 sampai dengan ayat 17 dari Filipi pasal 4. Yang pertama saudara, berkat seperti apa yang terjadi ke kita ketika kita menabur bagi misi Allah. Yang pertama adalah bahwa itu akan meringankan, taburan kita akan meringankan kesusahan pemberita Injil. Meringankan penderitaan pemberita Injil saudara. Di ayat 14 saudara di sana dikatakan begini. Namun baik juga perbuatanmu bahwa kamu telah mengambil bagian dalam kesusahanku. Saudaraku yang kekasih mengambil bagian untuk memberkati misi Allah. Maka berkat yang saya dan saudara alami adalah kita berbagian dalam penderitaan karena Injil Kristus. Aduh, siapa yang berkata menderita itu adalah berkat saudara. Saudara, kan kita tidak, kalau orang menderita itu bukan disebut berkat menurut pandangan kita sebagai manusia dalam kacamata kita saudara. Saudara, Paulus waktu itu dia berada di dalam penjara. Tentunya penjara dulu dengan penjara sekarang berbeda saudara. Pada umumnya penjara dulu orang walaupun sudah di dalam tahanan mereka masih dirantai dan diborgol. Dan dalam kondisi seperti itu dia tidak bisa berbuat apa-apa saudara. Itu sebabnya jemaat di Filipi mengirimkan bantuan lewat Epaphroditus. Jadi mungkin Epaphroditus ini ditugaskan oleh jemaat Filipi untuk membantu Paulus ketika Paulus ditangkap karena pemberitaan Injil lalu dia dipenjara. Epaphroditus yang melayani Paulus, tetapi juga bukan hanya mengirim Epaphroditus ke sana, tetapi juga saudaraku yang kekasih, mereka mengirimkan bantuan bagi kebutuhan dari Paulus saudara. Lalu saudaraku yang kekasih, Paulus kemudian kalau saudara baca di ayat 10 ayat sampai dengan ayat 13, Paulus mengucapkan terima kasih atas pemberian jemaat Filipi. Saudara-saudaraku yang kekasih, kalau kita melihat di pasal awal dari Filipi pasal 1 khususnya ayat 29 di sana dikatakan demikian saudara. Sebab kepada kamu dikaruniakan bukan saja untuk percaya kepada Kristus melainkan juga untuk menderita untuk Dia. Coba perhatikan kalimat untuk menderita untuk Dia. Jadi saudaraku yang kekasih di dalam Tuhan kita Yesus, sebab kepada kamu dikaruniakan, kepada kamu dianugerahkan, kepada kamu diberikan berkat. Untuk apa saudara? Percaya kepada Kristus. Tetapi bukan hanya itu, kita diberikan berkat juga, dikaruniakan Tuhan juga, dianugerahkan Tuhan juga, diberi berkat juga untuk menderita untuk Dia. Jadi itu berkat bagi saya dan saudara. Itu sebabnya dalam kesusahan Rasul Paulus karena Injil Kristus. Dalam penderitaan Rasul Paulus karena Injil Kristus. Jemaat Filipi dalam segala keterbatasan mereka. Jemaat Filipi dalam segala kekurangan mereka, kesederhanaan mereka. Secara finansial, secara ekonomi. Mereka mau berbagian dalam kesusahan Paulus dalam memberitakan Injil. Pertanyaannya kepada kita semua yang hadir malam hari ini. Adakah kita mau mendukung pekerjaan Tuhan, pekerjaan Injil, pemberitaan Injil? Saudara-saudaraku yang kekasih di dalam Tuhan Yesus Kristus. Saya mungkin beberapa tahun ini ke belakang sudah jarang pelayanan keluar yang jauh-jauh daerah. Saya hampir Sulawesi Tengah ini hampir semua saya pernah pergi untuk pelayanan. Dan tidak hanya di daerah kota-kota, tapi banyak kali di pegunungan, di hutan-hutan, dan di pulau-pulau saudara. Dan saya banyak melihat saudara, ada begitu banyak orang yang tidak hanya orang yang mampu, orang yang setengah mampu, bahkan orang yang tidak mampu secara ekonomi. Saya banyak melihat orang-orang dari ketiga golongan itu juga banyak membantu pelayanan. Mereka memberi
dukungan finansial, dukungan doa untuk pelayanan-pelayanan itu. Saudara, banyak kali kami hampir mati, hampir tenggelam, hampir mati karena kecelakaan, hampir mati karena terserang penyakit. Banyak kali kami hampir mati dalam pelayanan-pelayanan itu. Tapi kami melihat dari seluruh pelayanan-pelayanan itu ada begitu banyak orang. Jemaat di tempat ini, ada beberapa rekan-rekan saya di luar jemaat ini yang membantu. Ada yang saya kenal, ada yang saya tidak kenal. Mereka membantu secara finansial untuk sebuah pelayanan. Saudaraku yang kekasih di dalam Tuhan, bulan lalu saya ke Watu Tau di Napu, di Kecamatan Lore apa itu, saya lupa. Watu Tau, Lore, di Watu Tau itu saudara. Dan waktu pelayanan saya diundang pos PI, salah satu pos PI di situ, itu di dusun sebelahnya kotanya Watu Tau itu. Dan agak sedikit saya pergi dengan Anto, istri Anto, lalu Pak Anca, dan saya bawa mobil saya sendiri ke sana. Itu jalannya setengah mati karena turun lalu naik jalan yang setengah mati sampai di dusun itu saudara. Dan kami ditolong, dilayani oleh seorang rekan yang sudah lama sekali tidak pernah ketemu dengan saya. Saya cuma lihat perjalanan hidupnya di Facebook. Tapi secara tatap muka tidak pernah ketemu langsung. Dia adalah PNS di kantor kecamatan. Tapi juga pernah menjadi PLT kepala desa di desa Dodolo. Nah, dia pernah menjadi kepala desa di situ. Lalu dia mengajak kami untuk menginap di penginapannya dan menjamu kami luar biasa, makan dan minum. Dan esok harinya waktu kami mau pulang, kami ditaruh di penginapannya. Dia punya penginapan sederhana, kalau tidak salah ada 5 petak begitu, ada penginapan sederhana. Dan waktu kami mau pulang saudara, ya saya harus bayar karena kita menginap di penginapan orang saudara. Saya keluarkan uang, dompet dan tanya berapa. Penginapannya sederhana ya, 100.000 katanya setiap saya satu kamar. Lalu kami pakai hanya 2 kamar, tidak banyak sebetulnya 200.000. Tapi saya pikir kalau 200.000 itu berarti bagi dia, karena bagi kehidupan ekonominya juga, dia punya 2 anak, punya istri yang belum tidak bekerja, dan saya pikir harus dibayar saudara. Tapi waktu saya mau bayar saudara, dia bilang jangan Pak, jangan Kak Sewang, tahu saya dibayar karena terima kasih untuk pemberitaan Injil, pemberitaan firman Tuhan yang boleh kami dengar, kami dapat firman Tuhan, itu hal yang luar biasa bagi kami. Saudaraku yang kekasih, saya melihat sahabat saya ini, dia boleh memiliki kemurahan hati untuk boleh berbagian dalam pemberitaan akan Injil Kristus. Meringankan biaya pelayanan kami. Saudara, Paulus menyebut pemberian taburan jemaat Filipi yang berbagian dalam kesusahan Paulus itu karena Injil Kristus disebut Paulus di sini sebagai sesuatu yang baik. Coba perhatikan kata namun. Namun baik. Baik juga perbuatanmu. Kamu telah mengambil bagian dalam kesusahanku. Paulus memulai dengan kata namun. Dia seolah-olah dia ingin mengkontraskan apa yang terjadi di pasal 10, 11, 12 dan 13 dengan apa yang terjadi di ayat 14, 15, 16 dan 17. Saudara, kalau saudara baca ayat 10 sampai dengan 13, Paulus berkata, aku tahu, aku belajar mencukupkan diri di dalam segala hal. Aku telah belajar mencukupkan diri dalam segala hal itu karena Kristus yang bekerja di dalam aku, kata Paulus. Tapi Paulus tidak hanya berhenti di ayat 13 bahwa dia sudah tercukupkan oleh karena Kristus. Lalu kemudian dia sebutkan namun apa, dia ingin seolah-olah dia ingin berterima kasih, menyampaikan sebuah ungkapan terima kasih kepada jemaat Filipi yang telah membantu dia. Ini sebuah kesan yang luar biasa yang mau Paulus sampaikan. Memang dia bisa mencukupkan dirinya. Paulus kita tahu adalah seorang pelayan yang bekerja. Dia tidak hanya malas-malasan saudara. Dia adalah pembuat tenda untuk membiayai pelayanannya. Dan dia merasa tercukupkan dalam pelayanannya karena Kristus. Tapi kemudian dia sebutkan namun. Saudara-saudaraku yang kekasih, dia ingin memberi kesan bahwa dia mau berterima kasih kepada pemberian jemaat. Karena bagi Paulus, saudaraku yang kekasih di dalam Tuhan, ini penting karena jemaat juga akan diberkati. Paulus ingin menegaskan,
walaupun dia telah mencukupkan diri dalam segala sesuatu, walaupun Kristus sudah memberikan dia kekuatan kepadanya, namun pemberian itu disebut Paulus baik juga. Dan itu menunjukkan ungkapan terima kasih Paulus kepada jemaat Filipi. Saudara-saudaraku yang kekasih, Paulus ingin menunjukkan bahwa perbuatan menabur itu, perbuatan memberi jemaat Filipi itu baik. Saudara, baik itu dalam terjemahan aslinya itu dipakai kata kalos. Kalos itu, kata baik kalos itu menunjukkan bahwa apa yang dilakukan oleh jemaat Filipi itu bukan sesuatu yang biasa, tetapi sesuatu yang indah. Apa yang dilakukan oleh jemaat Filipi itu bukan sesuatu yang wajar, tidak. Tetapi sesuatu yang mulia, sesuatu yang berkualitas baik, memberi yang terbaik. Itu sebabnya saya dan saudara kita mari memberi. Kita sudah nyanyi, ku berikan yang terbaik bagi Tuhan. Benarkah kita memberikan yang terbaik bagi Tuhan dalam hidup ini? Kadangkala waktu kita beri persembahan kepada Tuhan, uang yang terabe-rabe kita beri pada Tuhan. Kadangkala waktu kita beri persembahan pada Tuhan, kita cari uang yang paling kecil, kita beri pada Tuhan. Saudara-saudaraku yang kekasih di dalam Tuhan, apa yang dilakukan oleh jemaat Filipi ini? Memberi, menabur bagi misi. Saudara-saudara, memberi bagi pelayanan Paulus ini merupakan bagian dari jemaat untuk mengambil berbagian dalam kesusahan Paulus. Di dalam Paulus memberitakan Injil. Mereka memberikan yang terbaik. Namun baik. Namun kalos. Betapa mulianya pemberianmu. Betapa pemberianmu itu berkualitas. Engkau memberi yang terbaik. Saudara, untuk bisa mengambil bagian dalam kesusahan pemberita Injil. Untuk dapat mengambil bagian dalam kesusahan orang lain. Seseorang itu tidak harus terjun langsung mengalaminya sendiri. Saudara, yang dipentingkan adalah bagaimana kita punya rasa empati. Tetapi juga rasa empati itu harus diwujudkan dalam partisipasi kita. Sesuai dengan kemampuan kita. Sesuai dengan porsi kita. Sesuai dengan takaran kita. Memang kita tidak seperti Epaphroditus mungkin. Yang langsung terjun. Tidak. Mungkin Epaphroditus tidak punya apa-apa. Dia menyediakan dirinya untuk terjun ke sana. Kita tidak punya kemampuan untuk terjun ke ladang-ladang misi di jauh-jauh tempat itu. Atau di tempat-tempat di mana Injil belum bisa disampaikan. Tapi kita punya kemampuan dalam porsi kita. Kita bisa tidak hanya empati tapi kita memberi di sana. Untuk Injil itu dapat diberitakan. Adakah engkau melakukan itu bagi pekerjaan Injil, kesusahan pemberitaan Injil? Kalau engkau melakukan itu, maka engkau disebut dalam Filipi pasal 1 ayat 29 bahwa berkat engkau mempercayai Kristus, tapi juga engkau berkat untuk menderita bagi Dia. Saudara, kita seringkali cuma mau enaknya, kita tidak mau tidak enaknya. Tapi berkat yang Tuhan maksudkan di sini adalah berkat untuk menderita bagi Dia. Adakah kita sudah menderita bagi Kristus? Itu menjadi pertanyaan yang menjadi koreksi bagi saya dan saudara. Itu hal yang pertama, saudara. Apa yang dapat kita pelajari dari perenungan kita, berkat seperti apa yang terjadi? Yang pertama adalah meringankan kesusahan pemberita Injil, meringankan penderitaan pemberita Injil. Saudara, yang kedua, berkat seperti apa yang terjadi waktu kita menabur bagi pekerjaan Tuhan, menabur bagi misi Tuhan. Saudara, berkat yang kedua adalah taburan kita mendukung penyebaran Injil. Taburan kita mendukung kemajuan Injil Kristus. Itu berkat yang terjadi, berkat yang kedua, saudara. Injil akan diperluas. Injil akan menjadi maju. Injil akan menjadi disebarkan. Semakin banyak orang bisa mendengarkan Injil. Saudara, jikalau yang pertama tadi berkat yang terjadi ketika kita menabur bagi misi Allah, memberi bagi pelayanan Injil Kristus ada dalam penderitaan karena Injil, ada dalam kesusahan karena Injil, maka yang kedua ini adalah berkat yang terjadi adalah Injil semakin tersebar, Injil semakin diperluas, Injil Kristus semakin maju dalam pewartaannya.
Saudara-saudaraku yang kekasih, perhatikan ayat 15 dan ayat 16 dari pembacaan kita. Saya bacakan kembali ulang bagi kita ayat 15 dan 16. Kamu sendiri tahu juga, hai orang-orang Filipi, pada waktu aku baru mulai mengabarkan Injil, ketika aku berangkat dari Makedonia, tidak ada satu jemaat pun yang mengadakan perhitungan hutang dan piutang dengan aku selain daripada kamu. Karena di Tesalonika pun kamu telah, perhatikan kata ini, 1-2 kali mengirimkan bantuan kepadaku. Saudara-saudaraku yang kekasih, di sana disebutkan mengadakan perhitungan hutang piutang. Ini terjemahan Lembaga Alkitab Indonesia, tapi dalam terjemahan aslinya itu tidak demikian, saudara. Seolah-olah Paulus ini berhutang kepada jemaat di Filipi, tidak demikian, saudara. Sebetulnya, saudara, terjemahan aslinya itu adalah mengambil bagian dalam urusan pemberian dan penerimaan. Dalam hal ini jemaat Filipi yang memberi, Paulus yang menerima pemberian itu. Dan Paulus menerima pemberian yang diberikan oleh jemaat itu. Paulus mengatakan tidak ada jemaat yang lain selain Filipi ini. Tidak ada jemaat lain selain jemaat Filipi yang melakukan itu, saudara. Paulus memuji jemaat ini, memuji jemaat Filipi yang setia memberikan dukungan bagi perluasan Injil Kristus, penyebaran Injil Kristus, saudara. Bagi Paulus, saudara, kesusahannya, penderitaannya, dia terbantu, tidak berhenti hanya sampai di situ. Tapi bagi Paulus yang utama adalah bagaimana dampak dari pemberian itu bagi kemajuan Injil, perluasan Injil. Bagi Paulus perluasan Injil itu yang penting karena taruhannya adalah jiwa-jiwa yang terhilang. Bagi saudara yang memberi, maka kita harus peduli untuk kemajuan, perluasan kerajaan Allah. Perluasan Injil itu bisa diberitakan semakin luas. Bagi kami hamba-hamba Tuhan yang saudara percayakan untuk menerima bantuan saudara, kami juga harus betul-betul menggunakan bantuan itu untuk berdampak bagi kemajuan Injil, saudara. Itu yang penting, saudara. Bagi Paulus, perluasan Injil itu yang penting. Saudara-saudaraku yang kasih, banyak dari kita orang Kristen tidak peduli. Banyak dari kita orang Kristen kurang memberi. Kenapa? Karena ada dalam hati kita harta tahta. Kita dalam hati kita itu, harta itu menjadi berhala. Saudara-saudara, dan itu seringkali menguasai kita. Sehingga kita tidak peka terhadap jiwa-jiwa. Oh, yang penting saya terpuaskan dengan kesenangan saya. Saya terpuaskan dengan yang saya miliki. Kita tidak perhatikan bagaimana Injil itu bisa tembus sampai di mana-mana. Bagaimana orang bisa diselamatkan. Saudara-saudaraku yang kekasih. Bagaimana orang-orang yang dibelenggu dosa itu bisa lepas karena mereka boleh percaya kepada Yesus. Seringkali kita tidak peduli pada misi. Kita tidak peduli bagi kemajuan Injil. Saudara, kemudian Paulus berkata, di Tesalonika pun kamu telah 1-2 kali. Saudara, apa istilah dari 1-2 kali ini? Bukan cuma 1-2 kali sebetulnya. Tetapi sebetulnya istilah yang benar adalah berkali-kali. Paulus mendapat bantuan dari jemaat di Filipi. Saudaraku yang kekasih di dalam Tuhan. Beberapa di bulan yang lalu saya khotbah, jangan jemu-jemu untuk berbuat baik. Kita harus terus berkali-kali. Saudara, saya punya fokus, saudara. Fokus kami itu sudah pecah 3. Dulu namanya fokus sel grup Rehobot. Di rumahnya Ibu Nova kami fokus di Rehobot. Lalu karena banyak pecah dan pindah menjadi fokus disciple. Fokus disciple kemudian pecah menjadi ada lagi fokus di Laswani dipimpin Pak Erik sekarang. Sel grup pimpin Pak Erik. Nah, di tempat saya yang sekarang disciple fokus itu ada pekerja-pekerja. Ada yang jadi make up artis, ada yang kerja jadi sales obat. Sales apa? Sales obat, detailer obat lah mereka. Ada yang jadi ASN, kabit di Sigit, nggak tahu di bagian apa dia di Sigit. Nah, itu fokus saya dan beberapa yang jadi semacam manajer di sebuah perusahaan.
Dan setiap kali saya juga kan sebagai sekretaris Badan Pengurus Daerah Gereja Betel Indonesia Sulawesi Tengah. Taulah mana-mana pendeta dari GBI yang berada di garis depan, yang sulit, yang susah, lagi membangun. Saya tahu di mana-mana tempat mereka dan kadang mereka juga telepon ke saya karena beberapa kali saya kunjungan ke mereka. Dan ketika mereka menyampaikan kebutuhan-kebutuhan pelayanan mereka, saya share ke teman-teman saya ini, saudara. Apa yang mereka lakukan? Saya berpikirnya paling berapa sih mereka bantu. Tapi di luar pikiran saya mereka bantu itu luar biasa. Saya kasih nomor rekeningnya dan saya awasi, saya minta nota-notanya, saya minta foto-fotonya lalu sampaikan ke mereka. Teman-teman saya ini sudah. Luar biasa mereka bantu saudara. Dan kalau sudah lama diam, mereka bilang, Kak Sewang, mana lagi mau dibantu? Kapan lagi mau dibantu? Mereka, dan saya melihat secara kasat mata saya, itu tidak berarti bahwa waktu kita memberi kita akan diberkati secara jasmani. Tidak, saya tidak suka yang demikian. Bukan seperti itu maksud saya, saudara. Tapi secara penglihatan saya melihat usaha mereka diberkati. Make up artis mereka diberkati. Usaha detailer obat pekerjaan mereka diberkati. Luar biasa. Ada teman saya yang susah punya anak. Pada akhirnya dia bisa hamil istrinya, saudara. Di grup saya itu, saudara. Dan saya melihat bagaimana mereka yang peduli, menabur, ini luar biasa, saudara. Saudara, tapi bukan itu yang utama yang ingin saya sampaikan. Paulus menegaskan bahwa jemaat Filipi sejak awal itu terus mendukung pekerjaan pelayanan Paulus. Mereka menjadi rekan sekerja Paulus dalam kemajuan Injil. Menjadi partner dalam perluasan Injil. Itu artinya jemaat Filipi itu berbagian di dalam misi Allah yang besar. Perluasan kerajaan Allah. Adakah saya dan saudara mau berbagian dalam pekerjaan perluasan kerajaan Allah yang besar? Saudara sudah diberkati Tuhan. Mungkin saudara tidak mampu dalam soal finansial keuangan. Saudara bisa dalam bentuk doa saudara kepada pelayanan-pelayanan itu. Saudara mungkin tidak bisa terjun ke sana langsung. Saudara bisa memberi dengan apa yang ada pada saudara. Untuk mendukung pelayanan misi. Mungkin saudara bisa mendukung lewat gereja ini. Karena kita juga punya banyak pelayanan misi. Tapi juga mungkin saudara punya tempat-tempat pelayanan lain. Dan saudara bisa pakai itu untuk mendukung pelayanan itu. Jangan kesenangan kita melebihi pemberian kita bagi misi Allah, bagi pekerjaan Tuhan. Saudara, seringkali kita punya kesenangan, kita utamakan, lalu pemberian kita kurangi. Saudara, kebutuhan kita ya harus kita penuhi kebutuhan kita. Tapi seringkali yang kita pikirkan kesenangan kita, saudara. Saya berupaya semaksimal mungkin untuk menekan kesenangan saya. Menekan kesenangan saya supaya saya bisa memberi, saudara. Saudara, saya kasih contoh tadi. Saya sebetulnya ini iPad dibelikan om istri saya 2013 kalau tidak salah. Dan ini sudah lama iPad pertama kalau tidak salah. Saya kurang paham tentang perteknologian. Saya ini gaptek saudara. Untuk bikin PowerPoint saja saya minta tolong ke orang. Saya lihat orang bilang, oh ada yang terbaru kasih uang bagus, beli baru. Saya bisa beli saudara. Bisa saya beli, bisa. Tapi saya coba menahan diri saya dulu. Jangan dulu beli yang mahal-mahal. Pakailah kalau masih bisa dipakai, pakai. Saudara, mari kita pikirkan. Jangan kesenangan kita akhirnya mengurangi pemberian. Kalau saudara mau tambah kesenangan saudara, makanya tambahkan pemberian saudara. Saya juga ini hamba Tuhan. Hamba Tuhan pendeta ini. Saya juga suka senang-senang saudara. Saya suka juga kumpul-kumpul, makan. Saya suka juga healing, suka. Tapi jangan sampai semua itu kemudian mengurangi pemberian kita bagi pekerjaan perluasan Injil Kristus. Saudaraku, semestinya saya dan saudara sebagai jemaat Tuhan, kita pun demikian. Kalau kita menabur dengan konsep bahwa kita ini mendukung perluasan Injil, kemajuan Injil, seharusnya kita memberi yang terbaik. Yang ketiga dan yang terakhir, apa yang dapat kita renungkan? Berkat seperti apa yang terjadi ketika kita menabur bagi misi. Yang ketiga, waktu kita menabur bagi misi, itu akan mendatangkan keuntungan rohani. Bukan keuntungan finansial. Itu akan mendatangkan keuntungan rohani. Paulus mengatakan apa yang kamu berikan itu, Paulus mengatakan
Yang kuutamakan bukanlah pemberian itu, kata Paulus. Tetapi buahnya yang akan memperbesar keuntunganmu. Yang Paulus utamakan dalam teks aslinya itu yang Paulus cari. Yang Paulus cari itu bukan pemberian itu. Jadi Paulus itu tidak minta-minta pemberian. Kami juga hamba Tuhan tidak minta-minta kepada kalian. Jemaat tidak. Yang aku cari, kata Paulus itu bukan pemberianmu. Yang aku cari, kata Paulus, buahnya yang akan memperbesar keuntunganmu. Itu yang dicari Paulus. Paulus tidak ngemis-ngemis sama jemaat Filipi. Ayo, tidak saudara. Tapi yang dia cari adalah buah yang memperbesar keuntunganmu, saudara. Sebenarnya saudaraku, setiap persembahan, setiap taburan kita sebagai jemaat, kita berikan untuk pekerjaan Tuhan. Kita yang menerimanya, kalian yang memberikannya, kita harus bertanya, apa dampaknya ini bagi kerajaan Allah, bagi misi Allah. Paulus ingin menegaskan dan mau berkata, jikalau kita mau memakai uang kita, jikalau kita memakai harta dunia kita ini untuk boleh mendukung misi Tuhan, pekerjaan Tuhan itu semacam apa saudara? Semacam investasi. Investasi rohani bagi kekekalan saudara. Paulus kemudian menggunakan istilah buahnya yang makin memperbesar keuntunganmu. Dalam terjemahan Yunaninya, memperbesar keuntunganmu itu adalah yang akan melimpah akaunmu. Yang melimpahi kreditmu. Inilah yang disebut investasi spiritual. Investasi rohani. Coba perhatikan ayat 17 saudara. Saya tulis di situ di ayat 17. Coba tampilkan slide-nya ayat 17. Ayat 17 lalu saya tampilkan juga dengan terjemahan ESV. English Standard Versi. Saudara, tetapi yang kuutamakan bukanlah pemberian itu, garis bawahi, melainkan buahnya. Yang makin memperbesar keuntunganmu. Increase to your credit. Memperbesar, melimpahkan accountmu. Apa yang Paulus maksudkan di sini? Paulus maksudkan nanti saat di akhir zaman, saat kita kembali ke rumah Bapa, Paulus kan sudah bekerja bagi Tuhan. Dia pasti dimuliakan oleh Tuhan. Engkau luar biasa Paulus. Engkau sudah melayani aku dengan luar biasa. Berjeri lelah menderita melayani aku. Tapi saudaraku yang kekasih, segala jeripaya yang dilakukan oleh Paulus juga itu akan upah yang dia terima itu juga akan menjadi upah bagi pemberi itu. Bagi jemaat Filipi. Itu sebabnya dia bilang kepada jemaat Filipi akan memperbesar keuntunganmu, accountmu. Nanti di kekekalan. Engkau akan mendapatkan upah yang sama. Kata Paulus, engkau akan mendapatkan upah yang sama seperti aku. Hai jemaat Filipi. Itu mungkin kata bahasanya seperti itu mungkin dikatakan oleh Paulus. Nanti satu saat di kekekalan ketika Tuhan memanggil kita. Waktu Tuhan membuka pintu sorga bagi kita dan kita ada di sorga. Dia akan memberikan mahkota karena penderitaan. Lalu mahkota yang sama diberikan juga kepada yang akan memberikan. Yang menabur bagi misi Tuhan. Saudara mungkin ada pendeta-pendeta di pedalaman yang mengalami kesusahan. Lalu saudara ikut ambil bagian menabur. Waktu dia nanti di sorga. Dia akan juga memberikan. Mungkin dia sampaikan ini juga Tuhan. Jemaat yang membantu saya dan upahnya sama dengan saya. Saudara-saudaraku yang kekasih di dalam Tuhan. Saudara pasti mengenal investasi di dunia. Investasi saham kah, bitcoin kah dan sebagainya. Mungkin saudara pernah kena. Atau kita mungkin investasi rumah. Yang lain-lain saudara. Tapi ingat bahwa investasi itu pasti mengalami kerugian. Satu saat pasti akan mengalami kerugian. Saudara, tetapi Rasul Paulus menegaskan bahwa investasi rohani itu akan bernilai kekal saudara. Jadi kita yang berbagian di dalam penderitaan karena Injil Kristus. Bagi kita yang mengambil bagian dalam perluasan. Penyebaran Injil Kristus. Pekerjaan Injil menabur bagi misi pekerjaan Tuhan. Itu merupakan investasi rohani yang akan bernilai kekekalan. Ada amin? Saudara, Tuhan Yesus sendiri menegaskan dalam Matius pasal 6 ayat 19 sampai 20 dia bilang begini. Janganlah kamu mengumpulkan harta di bumi ngengat dan karat merusaknya, pencuri membongkar serta mencurinya. Saudara, bisa kecurian, bisa saudara.
Saya ingat waktu sebelum gempa saya pelayanan ke desa Kalimago. Satu hari saya pulang dari sana, saudara, besoknya kan gempa. Itu TV saya hilang, saudara. TV yang saya kumpul uangnya 200.000 selama 2 tahun. Kurang lebih 14 juta harga TV itu saya beli. Tiba-tiba raib hilang. Saya sakit, saudara. Dan saya ingat saya terlalu meletakkan pada harta. Saudara, kita bisa kehilangan, kita bisa kecurian, bisa ditipu. Tanah kita bisa diserobot, ya bisa tanah kita diserobot. Pokoknya saudara, di dalam dunia ini tidak ada yang tentu. Makanya Tuhan Yesus berkata di ayat 20, tetapi kumpulkanlah harta bagimu. Bagimu harta di sorga. Jadi di sorga ngengat dan karat tidak merusakkannya dan pencuri tidak akan membongkarnya serta mencurinya. Itu investasi rohani. Waktu kita mengelola keuangan yang Tuhan berikan pada kita, kita menabur bagi misi, kita menabur bagi pekerjaan Tuhan. Kita sedang menabung di sorga. Di bagian lain Rasul Paulus bilang begini dalam 1 Timotius pasal 6 ayat 17-19. Peringatkanlah kepada orang kaya di dunia ini agar mereka jangan tinggi hati dan jangan berharap pada sesuatu yang tak tentu seperti kekayaan. Melainkan pada Allah dalam kekayaan yang memberikan kepada kita segala sesuatu untuk dinikmati. Peringatkanlah agar mereka itu berbuat baik, menjadi kaya dalam kebajikan, suka memberi dan membagi. Dan dengan demikian perhatikan, mengumpulkan suatu harta sebagai dasar yang baik bagi dirinya waktu yang akan datang untuk mencapai hidup yang sebenarnya. Saudara, keuntungan dari investasi rohani adalah sesuatu yang mulia dan merupakan berkat. Itu bonus bagi kita. Bukan itu tujuannya, tapi tujuannya saya dan saudara sudah diselamatkan oleh Tuhan Yesus. Saya tutup dengan satu ayat yang luar biasa ini bagi kita. Harusnya menjadi dasar kenapa kita memberi. Karena Tuhan sudah menebus saya dan saudara, menyelamatkan saya dan saudara. Ibrani pasal 2 sebagai ayat penutup. Karena anak-anak itu adalah anak-anak dari darah dan daging. Maka ia juga menjadi sama dengan mereka dan mendapat bagian dalam keadaan mereka. Supaya oleh kematiannya ia memusnahkan dia, yaitu iblis yang berkuasa atas maut. Saudara yang tidak percaya Yesus Kristus, saudara akan dilemparkan dan mati pada hukuman yang kekal. Tapi dia sudah berbagian di dalam menyelamatkan saya dan saudara. Mati di atas kayu salib. Masakan kita tidak ambil bagian di dalam mengerjakan misi Allah yang besar dalam hidup saya dan saudara.